Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Seorang WNI jadi pesakitan di New York setelah ditangkap FBI atas kasus penipuan skema Ponzi bernilai 361 miliar rupiah. Mayoritas korban adalah sesama warga Indonesia di 12 negara bagian termasuk di New York. Selengkapnya dilaporkan jurnalis Voice of America, Randy Wicaksana dari New York. Seorang warga negara Indonesia didakwa kasus penipuan bernilai hingga 361 miliar rupiah di New York. Francius Marganda, 41 tahun, tengah ditahan di penjara federal di Brooklyn, New York, sembari menunggu persidangan berikutnya. Yuliana Hasan dan Lini, warga Indonesia di kawasan Queens, jadi korban program investasi bodong Marganda yang diberi nama Global Transfer. Keduanya masing-masing kehilangan lebih dari 2 miliar rupiah. Pada saat itu rasanya mau mati bunuh diri. Ya karena itu duit kita kerja. Benar-benar itu duit kita kerja. Kita kumpulin duit sedikit demi sedikit, keringat dan darah kita. Hasil jerih payah selama saya di Amerika 24 tahun. Yuliana dan Limi mulai berinvestasi pada Mei 2019. Sempat menuai untung, keduanya terus berinvestasi hingga akhirnya mandek pada Mei 2021 Karena lalu. kita masukin dalam jumlah yang kecil ya, kayak kita main cuma 2.500, terus kita naikin lagi jadi 5.000 naik lagi gitu. Dapat balik dia waktu itu kita dapat balik jangka waktu cuma Mungkin sebulan sekitar setengah ya Mi ya. mungkin bisa kayak 100% lah ya. Kamu tanam 2.500, Ya. kebaliknya juga kurang lebih segitu. Iya, dapat 4.500. Baliknya kamu modal sama interest baliknya hampir 5.000, 4.000 lebih. Iya. Makanya dari uang itu kita masukin lagi, lipat gandakan lagi gitu karena ya salahnya kita juga sih karena serakah. Penangkapan Francius Marganda melibatkan Biro Investigasi Federal AS FBI yang mengekstradisi Marganda saat ia berada di Singapura. Marganda hadapi 16 dakwaan dengan ancaman hukuman berlapis. Dan jika terbukti bersalah, Marganda terancam total kurungan penjara hingga 35 tahun. Meski berstatus terdakwa, Konsulat Jenderal RI di New York sebut Marganda masih dapatkan hak konsulernya. Karena kita menjelaskan bahwa sebagai WNI Pak Marganda juga masih mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hak konsuler Pak Marganda. Misalnya hak untuk didampingi oleh pengacara dan juga pemberian bantuan untuk keperluan sehari-hari Pak Marganda di dalam penjara. Marganda diketahui menjalani program investasi bodong Global Transfer dan Easy Transfer bersama dengan beberapa rekanannya. Namun, sejauh ini hanya Francius Marganda yang ditahan pihak berwajib Amerika Serikat. Persidangan kedua Francius Marganda berlangsung pada 1 Maret 2024. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.